بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah taala Ar-Rabi' Lubabut Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil lil Khazin, ya. Kitab keempat yang atau kitab tafsir keempat yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi terkait dengan tafsir dan ra'yi menurut paham ahli sunnah wal jamaah adalah kitab karya Imam Al-Khazin. Ya, karya Imam Al-Khazin yang bernama Lubabut Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Lubabut Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Nah, yang pertama seperti biasa Imam Asy-Syadzali menyebutkan dulu ya terjemah singkat terkait dengan siapa Imam Al-Khazin ini. At-Ta'rif bi mu'allifi hadha tafsir. Mu'allifu hadha tafsir huwa Alauddin Abul Hasan Ali. Ya. Jadi namanya adalah Ali ya. Namanya Ali dengan kunyah Abul Hasan dan laqab Alauddin. Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Umar ibn Khalil Asy-Syihi. Ya, Asy-Syihi ini gimana cara bacanya? Kita lihat. Cara baca Asy-Syihi. Asy-Syihi bil ha'il muhmalah, berarti pakai ha bukan jim bukan kha ya. Bil ha'il muhmalah ya. Nisbah ila balada ismuha Syihah min a'mali Halab. Jadi Asy-Syihi ini nisbat kepada wilayah namanya Syihah ya. Dan Syihah ini merupakan satu wilayah yang ada di kota Halab. Halab ini kalau bahasa kita sekarang Aleppo ya. Halab ini Aleppo yang ada di wilayah Suriah sekarang ya. Ada wilayah Suriah, ada satu kota namanya Aleppo atau Halab. Yang sekarang masih dalam kondisi peperangan yang cukup sengit ya di Halab ini. Nah, di Halab ini ada satu daerah namanya Syihah, tempat lahirnya Imam Al-Khazin ya. Jadi Ibn Khalid Asy-Syihi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Nah, rupanya nisbat beliau juga kepada Baghdadi ya. Nisbatnya kepada Baghdadi. Walaupun beliau lahir, Imam Al-Qadhi ini lahir di mana di Syihah Halab ya, tapi beliau nisbatnya juga ke Baghdadi Irak ya. Dan beliau mazhabnya Syafi'i. Beliau Imam Al-Qadhi ini secara fikih mazhabnya adalah Syafi'i. Jadi kalau sebelumnya Imam An-Nasab mazhabnya Hanafi, nah sedangkan untuk tafsir Lubabut Ta'wil karya Al-Qadhi ini mazhabnya adalah Asy-Syafi'i. Bahkan kemudian As-Sufi ya, dikenal sebagai tokoh Sufi juga. Ya, seorang ulama ahli sunnah yang juga dikenal sebagai Sufi. Al-Ma'ruf bil Khazin. Ya, yang dikenal dengan nama Al-Khazin. Nah, kenapa beliau dikenal dengan nama Al-Khazin? Ya. Kenapa Imam Ali ibn Muhammad Asy-Syihi ini dikenal dengan nama Al-Khazin? Ishtahara bidzalika li'annahu kana khazinu kutubi qanithah li'annahu kana khazin ya khazinu li'annahu kana khazinu kutubi qanithah asy-syamis. Saya nggak bisa baca ini apa dibacanya. Ini yang biasa belajar sejarah bagus bisa baca ini. As-samis as-sumaisatiyah. Ya Allah, berarti kita cari lah cara bacanya bagaimana ya. Sulit nih bacanya nih. Jadi beliau dikenal Al-Khazin karena beliau adalah penjaga ya, penjaga dari kitab-kitab yang dimiliki oleh penguasa di Damaskus ya, dari Khalifah As-Sumaisatiyah. Ya, ini satu bangsawan lah ya, bangsawan di Damaskus ya. Jadi beliau saat itu sebagai penjaga perpustakaannya lah ya, punya Khalifah di Damaskus ini tadi. Wulida di Baghdad. Nah, rupanya beliau lahirnya di Baghdad, tapi kan nisbatnya kepada Syihah di Halab ya. Ini nisbat kakeknya ya. Nah, beliau lahirnya di Baghdad, ya, Baghdad di Irak. Tanah Tamani wa Sab'ina wa Sittimi'ah minal Hijrah. Ya, wafat lahir pada tahun atau pada abad ke-7 Hijriah, tahun 678 Hijriah. Wa sami'a biha min Ibni Dawalibi. Ya, wa sami'a biha min Ibni Ad-Dawalibi. Nah, ini ulamanya guru beliau ya. Di antara guru beliau adalah Ibnu Dawalibi. Ya, di Baghdad beliau belajar kepada Ibnu Ad-Dawalibi. Wa qadima Damashq. Ya, wa qadima Dimashq fa sami'a min Al-Qasim ibn Muzaffar ya. Nah, kemudian setelah beliau tinggal di Baghdad dan belajar kepada Ibnu Dawalibi, beliau akhirnya hijrah ke Damaskus. Nah, di Damaskus beliau belajar kepada Al-Qasim ibn Muzaffar ya, wa wazira binti Umar. Ya, wa wazira binti Umar. Ini guru beliau ada yang perempuan ya, Pak ya. Jadi gurunya Imam Al-Khazin ini ada seorang wanita namanya Wazirah binti Umar, yang ulama dari Imam atau guru dari Imam Al-Khazin. Washtaghala bil ilmi katsiran, dan akhirnya beliau ya disibukkan hidupnya dengan mencari ilmu ya. Qala Ibnu Qadi Syuhbah.
Qala Ibnu Qadi Syuhbah. Kana min ahli ilmi. Ya, Al-Khazin termasuk ulama besar. Jama'a wa allafa. Ya, beliau banyak menulis karya. Wa haddatsa bi ba'dhi musannafatihi. Wa haddatsa bi ba'dhi musannafatihi. Artinya ada suatu kejadian yang terjadi terkait dengan beberapa karyanya ini ya. Wa qad khallafa rahimallahu kutuban jammah fi funun mukhtalifah. Nah, Imam Al-Khazin ini telah mewariskan ya kepada kita generasi setelahnya berbagai macam karya kitab ya dalam berbagai macam keilmuan yang beragam. Famin dzalika. Nah, di antara karya beliau yaitu karya Al-Khazin Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil wa Tafsir allazi nuridul kalamu anhu atau nurid al-kalam anhu. Nah, jadi yang pertama yang paling terkenal adalah kitab Lubabut Ta'wil ya, kitab tafsir yang akan dikaji oleh Syekh Az-Zahabi dalam karyanya ini. Dan kemudian beliau juga punya kitab Syarah Umdatil Ahkam, punya kitab Syarah Umdatil Ahkam ya. Kemudian punya kitab Wa Maqbulul Manqul fi Asy Mujalladat. Maqbulul Manqul ya dalam 10 jilid. Jama' fihi baina Musnad Asy-Syafi'i wa Ahmad wal Kutub Sittah. Oh, beliau punya kitab hadis ya, Ahmad ya. Beliau punya kitab hadis namanya Maqbulul Manqul. Sebanyak 10 jilid yang di dalamnya terdapat Musnad Imam Syafi'i, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian terdapat di dalamnya kitab Kutubus Sittah ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Juga dalamnya ada kitab Muwatta' Malik dan Sunan Ad-Daruqutni. Jadi Imam Al-Khazin ini mengumpulkan ada 1 2 6 8 10 ya, ada 10 kitab hadis, yang dikumpulkan dalam satu karya tapi disusun dengan sistematika yang berbeda. Rattabahu al-abwab ya, yang disusun dengan bab-bab yang tidak lagi sama dengan kitab hadis yang beliau kumpulkan ya. Wa jama'a sirah nabawiyah mutawwalah, dan beliau juga mengumpulkan riwayat-riwayat tentang sirah nabawi ya, sirah Nabi SAW yang sangat tebal ya, karyanya sangat besar. Nah, ini beberapa karya dari Imam Al-Khazin rahimahullah taala. Wa kana rahimahullah sufiyan. Nah, di samping itu Imam Al-Khazin ini juga seorang tokoh sufi ya. Hasanus Simti Bashusul Wajah, yang sangat baik akhlaknya ya. Hasanus Simti itu maksudnya akhlaknya sangat mulia kepada sesama, wajahnya selalu enak dipandang, dia suka tersenyum gitu ya. Katsirut tawaddud linnas. Ya, katsirut tawaddud linnas. Ya, suka berinteraksi dengan banyak manusia. Tufiya sanata ihda wa arba'in wa sab'imi'a min hijrah. Wafat pada abad ke-8 Hijriah tahun 741 Hijriah di Madinati Halab. Yang beliau meninggalnya di tempat kelahirannya ya. Kalau kelahirannya di Baghdad ya. Beliau meninggal di Halab ya, tempat hijrah dari tempat kelahirannya di Halab. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ya, meninggalnya di Damaskus ya, di Halab, di Aleppo, di Damaskus. Padahal beliau asalnya adalah di Baghdad atau di Irak ya. Nah, ini singkatnya Imam An-Nasafi ya, kita dapati biografi beliau sangat bagus ya. Biografi beliau diberi penilaian yang baik oleh para ulama, karya-karyanya juga sangat luar biasa, dan beliau meninggal di Halab pada tahun 741 Hijriah. Berarti berapa tahun ya, Pak? Wafatnya 741, lahirnya tahun 678. Berapa tahun ya, Pak? 741 dikurang 678. 41 berapa tahun? 63. 63 tahun. Umur dengan Rasulullah SAW ya. Umur 63 tahun dan dengan kehidupan keulamaan yang luar biasa ya. Karya-karyanya sangat banyak. Di umur 63 tahun beliau menulis berbagai macam karya berharga. Nah, ini terkait dengan Imam Al-Khazin dari sisi biografi singkatnya ya. Nah, sekarang kita masuk nih kepada pembahasan tafsirnya secara khusus ya. At-tarif bihadza tafsir wa tariqati mu'allifihi fihi. Ya, bagaimana sih tafsir Al-Khazin itu? Gimana gambarannya ya berdasarkan analisa dari Syekh Az-Zahabi? Qala Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala, "Hadza tafsir ikhtasarahu mu'allifu min ma'alim at-tanzil lil Baghawi." Nah, jadi kalau tafsir An-Nasafi ringkasan dari Al-Baydawi dan Az-Zamakhsyari. Nah, kalau untuk tafsir Al-Khazin, ini rupanya ringkasan dari kitab tafsir Ma'alim at-Tanzil, karya Al-Baghawi. Ya, ringkasan dari kitab tafsir Ma'alim at-Tanzil Al-Baghawi. Wa dhumma ila dzalika ma naqalahu wa laqasahu min tafasir man taqaddama alaihi. Tapi di sisi yang lain, meskipun ini ringkasan tafsir Baghawi, Ma'alim at-Tanzil, namun beliau juga memasukkan dalam tafsirnya ini ya, tafsir-tafsir lain
yang beliau ringkas, yang beliau nukil dari karya-karya tafsir sebelum masa beliau. Seperti tafsir yang tadi disebutkan ya, ada tafsir Baghawi, tafsir An-Nasafi dan lain-lain. Walai salahu fihi kama yaqul siwa naql wal intiqam. Tapi di sini Imam Al-Qazin ya secara jujur mengatakan ya kama yaqul, ya, seperti kata Syadzali sebagaimana dikatakan oleh Al-Qazin sendiri bahwa beliau ketika menulis kitab tafsirnya ini hanya hanya melakukan penukilan saja gitu ya. Ma'at bis asani wa tajanni bis taswidi wal ishaq. Jadi beliau sifatnya hanya menukil-nukil saja gitu ya. Tidak terlalu banyak menafsirkan, hanya menukil saja dari riwayat yang ada atau dalam tafsir yang ada. Dan yang beliau lakukan adalah menghapus ya beberapa sanad dari riwayat-riwayat tafsir di riwayat yang beliau anggap itu cukup bertele-tele atau cukup panjang. Gitu. Nah, itu tujuannya hanya menukil tafsir-tafsir untuk ditulis dalam karyanya Lubabut Ta'wil. Maka lub itu kan artinya apa ya? Intisari gitu ya. Lubabut Ta'wil itu dari kata intisari. Maka beliau ya mengambil intisari dari tafsir-tafsir yang ada. Wa huwa muqtirun min riwayat tafsir ma'tu ila haddima. Ya, dari sini bisa kita simpulkan kalau Imam Al-Qazin ini rupanya seorang mufassir yang cukup banyak menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir bimaktur. Nah ini yang jadi masalah ya akhwat, karena tafsir Ma'alimut Tanzil itu termasuk tafsir bimaktur ya. Yang beliau ringkas itu termasuk tafsir bimaktur, sebagaimana Syekh Az-Zahabi juga menyebutkan kalau Imam Al-Qazin termasuk banyak meriwayatkan tafsir bimaktur. Tapi kenapa kok beliau masukkan di dalam kenapa Syekh Az-Zahabi memasukkan tafsir Al-Qazin ini sebagai tafsir bil ra'yi. Nah, ini jadi masalah tersendiri ini ya. Nah, jadi ini kita lihat nih apa penjelasannya ya. Ma'niyun bit taqrir ahkami wa adillatiha. Di dalamnya terdapat ya penjelasan hukum-hukum dan dalil-dalilnya ya. Mamlu'un bil akhbar tarikhiyah. Ya, di dalamnya juga berisi kisah-kisah sejarah ya. Wal qasas al-Isra'i alladzi la yakadu yaslam katsir minhu amama mizan ilmi sahih wal aqli salim. Dan di dalam tafsir Al-Qazin ini juga terdapat ya kisah-kisah Israiliyat yang menurut Syekh Az-Zahabi itu layakadu yaslam ya. Yang menurut Syekh Az-Zahabi tidak akan selamat dari atau riwayat Israiliyat tidak akan selamat dari timbangan akal sahih dan ilmu yang benar. Maksudnya kisah-kisah Israiliyat yang kebanyakan bermasalah lah gitu ya. Tidak masuk logika akal sehat ataupun tidak sesuai dengan syariat. Wa an asuqahuna maqalahul Qazin nafsuhu ya fi maqala Qazin nafsuhu fi muqaddimati tafsirihi mubayyinan bihi tariqatahu allati salakaha wa manhajahu allati nahajaha fihi wa fiha wani an kulli syai'. Maka sama seperti penjelasan tafsir sebelumnya ya Imam Al-Qazin juga menyebutkan bagaimana manhaj beliau dalam menulis kitab tafsir ya. Maka di sini Syekh Az-Zahabi akan menjelaskan atau langsung menukilkan ya bagaimana sih pendekatan Imam Al-Qazin atau bagaimana manhaj Imam Al-Qazin dari penjelasan beliau langsung atas kitab tafsirnya itu sendiri. Jadi beliau langsung menukil dari karya Al-Qazin sendiri, Lubabut Ta'wil, terkait dengan manhaj yang digunakan oleh Imam Al-Qazin dalam menulis tafsir Lubabut Ta'wil. Dalam menulis tafsir Lubabut Ta'wil. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-Imam Al-Qazin, ya. Walamma kana kitabu Ma'alim at-Tanzil alladhi sannafahu asy-Syaikh Al-Jalil wal Hibr An-Nabil Al-Imam Al-Alim Muhyi Sunnah Qudwatul Ummah wa Imamul A'immah Muftil Firaq Nasirul Hadis Zahiruddin Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi. Ini gelarnya luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa Imam Al-Qazin betul-betul sangat memuliakan ya Imam Al-Baghawi ya. Dengan sebutan-sebutan yang biasa Syekhul Jalil, Al-Hibrun Nabil, Al-Imamul Alim dan seterusnya tadi ya. Dan beliau seperti yang sudah kita baca dari penjelasan Syekh Az-Zahabi bahwa di sini betul-betul memang Imam Al-Qazin menginformasikan ya bahwa beliau dalam hal ini menjadikan tafsir Al-Baghawi sebagai rujukan utama di dalam penulisan tafsir Qazin ya. Yaitu dalam tafsir Imam Al-Baghawi yang bernama Ma'alimut Tanzil. Jadi informasi langsung dari Imam Al-Qazin ya. Jadi bukan analisa secara langsung dari Syekh Az-Zahabi, tapi malah informasi langsung dari Imam Al-Qazin. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Ya, min ajallil musannafati fi ilmi tafsir wa alaha. Nah, jadi Imam Al-Qazin memberikan apresiasi besar ya kepada tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Baghawi. Sembari mengatakan min ajallil musannafat fi ilmi tafsir wa alaha, sebagai satu karya tafsir yang sangat agung, yang sangat
bermanfaat, sangat besar gitu ya. Maka sangat tinggi kedudukannya. Wa anbalaha wa asnaha. Ini sangat tinggi, sangat mulia. Jami'an lis-sahihi minal aqwil. Ya, di dalamnya mengumpulkan berbagai macam pendapat yang sahih dari salaf, ya. Maksudnya dari riwayat Ibnu Maksur. Arian anis syubahi wa tashifi wa tabdil. Yang arian ini maknanya ya bersih lah gitu ya. Bersih dari berbagai macam syubhat-syubhat yang menyimpang ataupun dari tashih dan tabdil ya. Tashih dan tabdil istilah untuk ya penyimpangan di dalam agama ya. Muhalla bil ahaditsin nabawiyah. Ya, kemudian dipercantik dengan hadis-hadis Nabi. Muttarazan bil ahkami syar'iyyah, yang kemudian diperindah juga dengan hukum-hukum syariat. Musyabil qasasil gharibah. Nah, isinya dipenuhi dengan kisah-kisah yang unik, menarik ya, kisah-kisah yang membuat kita penasaran, gharibah, asing ya. Wa akhbarul madin al-ajibah. Ya, informasi orang-orang generasi terdahulu yang sangat menakjubkan ya. Murassa'an di ahsanil isyarat, yang kemudian dikuatkan dengan isyarat-isyarat yang sangat baik. Maksudnya ini dari sisi aspek sufinya ya. Muqarrajan bi awdahil ibarat, lalu kemudian disusun dengan ibarat yang sangat jelas. Mufarraghan fi qalibil jamal bi afdahil maqal. Ya, yang ditulis, yang disusun ya ibaratnya tadi dengan jumal bi afdahil maqal ya, dengan ya apa kalimat-kalimat yang sangat fasih. Farahimallahu taala musannifuhu, farahimallahu ta'ala musannifahu wa ajzala thawabahu wa ja'ala al-jannah mutaqallabahu wa ma'abah ya. Maka kemudian ya, atas dasar kajian tafsir Imam Al-Baghawi yang sangat luar biasa ini, maka Imam Al-Qadhir mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati sang Imam Al-Baghawi dan yang menjanjikan baginya adalah tempat di surga ya. Nah, ini pujian awal dulu ya dari Imam Al-Qadhir yang mengisyaratkan beliau betul-betul menjadikan tafsir ini sebagai rujukan utama ya. Lamma kana hadzal kitab kama wasaftu. Nah, sebagaimana kitab ini itu Ma'alimut Tanzil ya, aku sifati dengan sifat seperti tadi, ahbabtu an antakhiba min gharari fawaidihi. Maka aku ingin yang mengambil, mereguk ya dari kitab tafsir itu ya, hal-hal yang menjadi faedah yang paling utamanya ya, faedah-faedah yang menjadi paling penting di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil. Wa nuraru faraidihi. Ya, ini sama juga ya, dan juga hal yang sangat fawaid itu sangat unik ya, atau sesuatu yang menurut aku sangat penting untuk dikhususkan gitu ya. Wa zawahir nususihi. Zawahir ya, ungkapan-ungkapan Imam Al-Baghawi yang sangat zawahir, yang sangat bermanfaat. Wa jawahir khususihi, dan penjelasan beliau yang digambarkan seperti jauhar ya, sesuatu yang indah. Mukhtasaran jami'an lima'anit tafsir, dalam wujud tafsir yang ringkas tapi juga sangat ya secara komprehensif menjelaskan makna Al-Qur'an ya. Ringkas tapi maknanya juga cukup luas untuk tafsir Al-Qur'an. Ya, walubabut ta'wil wa ta'bir. Ya, lubab itu artinya inti ya, yang mengambil dari inti dari suatu tafsir dan penjelasan Imam Al-Baghawi tadi. Hawiyan li khulasati manqulihi, yang mencakup berbagai macam ringkasan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Mutadamminan li nukatihi wa usulihi. Nah, juga kemudian dipenuhi dengan lukat dan usul. Lukat itu ya inti dari suatu tafsir ya, dan juga dasar-dasar tafsirnya. Ma'afawaid naqaltuha wa faraid lakhastuha min kutubit tafsir al-musannafa fi sa'iri ulumil mu'allafah. Dan juga ya dengan faedah yang aku nukil langsung ya, dan juga beberapa hal yang faraid itu sesuatu yang dimiliki secara khusus ya oleh Imam Al-Baghawi yang aku ringkas dari kitab-kitab tafsir yang ditulis bisa iri ulumil mu'allafah, yaitu kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi dari setiap ilmu yang disusun oleh Imam Al-Baghawi. Walam aj'al li nafsi tasarrufan ya, walam aj'al ya li nafsi tasarrufan siwal naql wal intikhab. Nah, di sini Imam Al-Qadhir mengakui ya bahwa aku tidaklah menulis dalam tafsirnya ini kecuali sekedar untuk ya menukil saja dan memilih-milih wal intikhab gitu ya, dan memilih-milih apa yang sangat penting dalam penafsir Al-Qur'an dari karya Imam Al-Baghawi dan mungkin juga dari karya tafsir lain ya. Mujtaniban haddat tadwil wal ishab. Ya, aku hindari untuk tidak terlalu bertele-tele di dalam menafsirkannya. Wa hadzaftu minhul isnad. Nah, ini juga salah satu manhajnya Imam Al-Qadhir ya.
isnad dari riwayat-riwayat bin Maksur yang beliau nukil pun dihapus. Jadi langsung beliau menyebutkan qala Ibnu Abbas misalnya, qala Mujahid, ya tidak menyebutkan sanadnya sampai kepada mufassir riwayat, ya, yaitu mufassir dari kalangan sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in. Di anau aqrab ila tafsil murad, karena ini menurut beliau ya lebih mudah, lebih dekat untuk kita langsung mendapatkan maksud dari suatu ayat, ya. Jadi biar tidak terlalu membuat pembacanya itu capek membaca sanad gitu, langsung ketemu oh ini maksud dari ayat. Kama auratu fihi min ahaditsin nabawiyyah wal akhbar mustafawiyah ala tafsiri ayatin aw bayani hukmin fa innal kitab yutlabu bayanahu minas sunnah, ya. Nah, kalau kemudian kama auratu fihi, ya, apapun hadis Nabi atau riwayat-riwayat seputar Nabi Muhammad, ya, yang itu terkait dengan tafsir suatu ayat atau penjelasan hukum dari suatu ayat Al-Quran, fa innal kitab yutlabu bayanuhu minas sunnah. Ya, karena hakikatnya kitab itu ya Al-Quran itu penjelasannya ada dalam sunnah, ini catatannya ya. Jadi kalau ada hadis yang kemudian digunakan sebagai tafsir atas ayat Al-Quran, ya karena sunnah Nabi itu pada dasarnya adalah penjelas dari Al-Quran, ya, wa alaiha madarus syara' wa ahkamiddin, karena sunnah juga merupakan sumber ya syariat dan hukum-hukum agama. Azautuhu ya ila mufarrijihi. Maka kalau aku sebutkan hadis-hadis yang menafsirkan ayat Al-Quran, ya, maka aku akan sebutkan ya siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi beliau mentakrib riwayat terkait dengan tafsir-tafsir Al-Qurannya. Wabayan tu ismu naqilih. Nah, aku jelaskan siapa yang menukil riwayat tersebut. Ya, waja'altu iwadha kulli ismin harfan yu'rafu bihi. Lalu kemudian diganti artinya nama-nama rawi hadisnya itu nanti diberikan rosem, ya, diberikan apa istilahnya, diberikan semacam huruf yang menandakan kepada nama tertentu, ya. Jadi beliau meringkas dengan huruf-huruf dengan yang itu menunjukkan kepada nama tertentu. Nanti disebutkan siapa, ya. Liyahuna ala talib talabah, ya, agar lebih mudah bagi pembaca tafsir untuk mengetahui riwayat itu. Nah, ini misalnya ya, famakana min sahihi Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Nah, kalau misalnya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, fa'alamatuhu qabla dzikri sahabi ar-rawi lil hadis kha. Nah, jadi tanda bahwa itu riwayat Imam Bukhari adalah sebelum menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis, nah beliau sebutkan dulu tandanya adalah huruf kha. Nah, jadi kalau huruf kha berarti itu Imam Bukhari. Wa makana min sahih Abil Husain Muslim ibn Hajjaj, ya, An-Naisaburi fa'alamatuhu mim. Nah, jadi kalau Imam Bukhari kha, kalau Imam Muslim maka tandanya adalah huruf mim, ya. Wa makana mimma ittafaqa alaihi fa alamatuhu qaf. Nah, kalau hadisnya itu disepakati yang muttafaqun alaihi antara Bukhari dan Muslim, maka ditandai dengan huruf qaf. Wa makana min kutubis sunan. Nah, kalau hadis itu disebutkan dalam kitab-kitab sunan, ka Sunani Abi Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, fa inni azkuru ismahu bi ghairi alama. Maka akan disebutkan namanya, ya, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i tadi contohnya tanpa disebutkan alamat atau tanda. Jadi tanda ini hanya untuk Imam Bukhari, Muslim dan apa yang disepakati, ya. Wa malam ajiduhu fi hadhil kutub wajadtul Baghawi qad akhrajahu bi sanadin lahu infarada bihi qultu. Nah, kalau misalnya nih kata Imam Al-Qadhin, aku dapati hadis-hadis ya yang itu rupanya tidak disebutkan dalam kitab Bukhari, Muslim dan Kutubus Sunan, tapi rupanya itu aku dapati dari sanad Imam Baghawi sendiri. Artinya Imam Baghawi itu punya sanad tersendiri gitu, ya, yang tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang disebutkan. Maka aku akan katakan ruwiyal aurawal Baghawi bi sanadihi. Maka beliau akan sebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baghawi dengan sanadnya langsung, ya. Wa marwahul Baghawi bi isnadi Ta'labi qultu. Nah, kemudian kalau hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Baghawi tapi dengan sanad Ta'labi, maka aku akan katakan rawal Baghawi bi isnadi Ta'labi. Ya, Imam Al-Baghawi meriwayatkan dengan jalur sanad dari At-Ta'labi. Ya. Wa makana fihi min ahadits zaidah wa alfat mutaghayyira fa'tamiduhu fa inni ijtahadtu fi tashihi ma akhrajtuhu minal kutubil mu'tabara indal ulama. Nah, kalau kemudian ada lafal-lafal zaid gitu, ya. Jadi ada lafal-lafal tambahan dari hadis-hadis yang tadi diriwayatkan dari kitab-kitab yang disebutkan, maka ya aku akan berijtihad dalam mensahihkan tambahan riwayat tersebut dengan merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tabar, ya, kitab-kitab yang diakui dalam ilmu hadis, khususnya ilmu zawaid, ya, indal ulama kal jam'i bainas sahihain. Misalnya seperti kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain karya Al-Humaydi.
ya, atau kitab Jami'ul Usul karya Ibnu Athir Al-Jazari. Nah, tsumma inni awatu an hasbil isnad syarh al-gharibil hadits, ya, tsumma inni awatu an hasbil isnad syarh al-gharibil hadits wa ma yata'allaqu bihi. Lalu kemudian aku gantikan ya dengan menghapus sanad itu tadi ya dengan dengan penggantinya berupa syarah atas lafaz-lafaz gharib ya, lafaz-lafaz yang tidak masyhur lah dalam lisan orang Arab terkait dengan hadis-hadis Nabi SAW. Atau yang terkait dengan gharibul hadis ini. Jadi beliau dalam hal ini hanya mengisyaratkan saja ya bahwa ini riwayat Baghawi dengan sanadnya misalnya, tapi tidak menyebutkan sanadnya titulan hadatsana fulan dan nggak disebutkan ya. Dan itu beliau ganti dengan menjelaskan gharibul hadis ya. Liyakun akmal faidah fi hadzal kitab. Liyakuna akmal faidah fi hadzal kitab wa ashal 'ala tullab ya, dan itu biar lebih sempurna, biar lebih maksimal faidahnya ya. Maka dan juga untuk memudahkan para pembaca biar tidak terlalu tadi dicapaikan dengan membaca syarat ini. Wasuktuhu bi ablaghi ma qadartu alaihi min al-ijaz wa husni tartib. Lalu aku kemudian susun ya dengan semampuku ya dengan menggunakan pendekatan yang meringkaskan, yang meringankan, wa husni tartib, tapi dengan urutan yang baik. Ma'at tashili wa taqrib. Ya, dengan tujuan memberikan kemudahan dan memudahkan para pembaca. Wayan bagi likulli muallifin ya, wayam bagi likulli muallifi kitabat fi fannin qad subiqa ilaihi. Ya, Allah yahlu kitab min khamsi fawaid. Nah, ini saran beliau nih ya, akhwat. Ya, saran beliau bagi para penulis kitab. Nah, ini juga beliau termasuk motivator ini ya. Jadi kata beliau, setiap orang ya yang ingin menulis satu karya, yang karyanya itu sudah ditulis ya dengan ditulis oleh ulama sebelumnya gitu ya. Jadi beliau memberikan saran kalau ada yang ingin menulis, misalnya menulis kitab tafsir gitu ya. Padahal kitab tafsir sudah banyak sebelumnya, atau menulis kitab hadis, padahal kitab hadis sudah banyak ya. Atau kitab ilmu-ilmu yang lain, maka beliau memberikan saran ya, kalau ingin menulis ulang apa yang sudah ditulis oleh generasi sebelumnya, Allah yahlu kita bahwa min khamsi fawaid. Hendaknya tidak kosong ya dari 5 faidah tambahan ya, yang bisa jadi 5 ini yang membedakannya dengan karya sebelumnya. Istinbatu syai'in in kana mu'dalan ya, au jama'ahu in kana mutafarriqan, au syarahu in kana ghamidan ya, au hassana ya nuduman, au husna nudumin wa ta'lifin, au isqati hashwin wa tatwilin ya, wa arju an la yakhlu hadzal kitab an hadzal qisa'il allati dzakartu wa sammaituhu lubabut ta'wil fi ma'ani tanzil. Jadi ada 5 hal ya yang beliau sarankan. Pertama, istinbatu syai'in in kana mu'dalan. Jadi memberikan istinbat ya, memberikan penjelasan ya, atau sesuatu yang itu perlu dijelaskan. Yang pertama istinbat. Yang kedua, jama'ahu ya, menghimpun hal-hal yang berserakan dari karya-karya sebelumnya. Au syarahahu ya, memberikan penjelasan atas kalimat-kalimat yang ghamid ya, atas kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Au husnul nadzm wa ta'lif ya, atau menyusunnya dengan urutan yang lebih teratur lagi. Isqatu hashwin wa tatwil ya, dan yang terakhir yang kelima adalah isqatu hashwin wa tatwil. Sebisa mungkin tidak terlalu menambah atau membuang hal-hal yang sifatnya bertele-tele dari karya sebelumnya. Artinya ini sifatnya mukhtasar ya, memberikan ringkasan lah atas karya sebelumnya. Jadi ada 5 nih saran beliau ya. Istinbat, jamak, syarah, husnul nazam, dan isqatu hashwi wa tatwil ya. Jadi ini saran beliau bagi penulis berikutnya jika memang karyanya itu sudah ditulis oleh ulama atau ulama sebelumnya sudah menulis dengan tema yang sama dengan apa yang akan ditulis oleh mu'alif yang baru ya. Dan terakhir beliau berharap ya, wa arju alla yahlu hadzal kitab hadzal. Beliau berharap 5 hal ini kemudian menjadi manhaj lah yang beliau susun dalam tafsirnya ini, yang mana kelima-limanya beliau lakukan. Dan akhirnya beliau beri nama kitab ini secara langsung Lubabut Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Lubabut Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Nah, ini menggunakan sajak ya. Lubabut ta'wil ya, inti dari suatu tafsir fi ma'ani tanzil ya, untuk mendapat atau terkait dengan makna-makna Al-Qur'an. Nah, ini manhaj beliau ya dari sisi bagaimana beliau menjelaskan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, kemudian bagaimana beliau merujuk adanya riwayat-riwayat yang zawaid ya, riwayat-riwayat tambahan dari beberapa karya, khususnya ada 3 kitab ya, ada 2 kitab ya.
Al-Jam' bain as-Sahihain al-Humaidi dan juga Jam' Usul Ibn Athir. Lalu kemudian beliau juga menjelaskan manhajnya di dalam menyusun tafsir yang hakikatnya sudah disusun sebelumnya oleh ulama yang lain, dan kemudian nama kitabnya. Tsumma qaddama al-Khazin li tafsirihi bi khamsati fusul. Lalu kemudian kata Syekh Az-Zahabi, Imam Al-Khazin di dalam tafsirnya ini membuat atau menjelaskan ya, memberikan mukaddimah dengan menjelaskan 5 pasal. Jadi beliau sebelum menafsirkan surat Al-Fatihah, beliau membuat mukaddimah yang isinya ada 5 pasal ya. Pasal yang pertama terkait dengan fi fadlil Quran wa tilawatihi ya wa ta'limihi. Pasal pertama terkait keutamaan Al-Quran, membaca dan mengajarkannya. Al-Fasl tsani fi wa'idin man qala fil Quran bi ra'yihi min ghairi ilmin. Nah, pasal kedua adalah ancaman ya. Riwayat-riwayat terkait dengan ancaman siapapun yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya tanpa ilmu. Wa'idin man utiyal Quran fanasiyahu wa lam yata'ahadahu. Kemudian ancaman bagi yang diberikan karunia Allah berupa hafalan Al-Quran ya, lalu dia lupa dan tidak menjaga hafalannya. Nah, ini berat ini bagi kita yang mungkin sudah banyak hafalan Quran, lalu kemudian kita tidak murojaah. Nah, ini beliau menyebutkan riwayat ancaman terkait dengan hal tersebut. Al-Fasl Tsalis, ya, pasal ketiga, fi jam'il Quran wa tartibi nuzulihi. Lalu kemudian penjelasan tentang Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu mushaf dan bagaimana urutan turunnya kepada Nabi SAW. Ya, wa fi qaunihi nazala ala sabati ahruf. Dan juga terkait Al-Quran turun dengan 7 huruf. Ya, ini ulumul Qurannya nih, ya, mukadimahnya terkait dengan ulumul Qurannya ya. Kemudian Al-Fasl Rabi, fi qaulil Quran nazala ala sabati ahruf wa maqila fi dzalik. Nah, kemudian pasal keempat lebih rinci ya. Penjelasan tentang apa itu 7 huruf dan bagaimana pendapat ulama terkait dengan 7 huruf ini. Dan yang kelima, Al-Fasl Khamis fi ma'na tafsir wa ta'wil. Nah, penjelasan tentang apa itu tafsir atau apa itu ta'wil ya, persamaan, perbedaan dan seterusnya. Nah, setelah menjelaskan 5 mukadimah ini, tsumma btada ba'da dzalika fi tafsir. Baru kemudian beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai selesai. Baik. Nah, ini secara umum ya manhaj dari Imam Al-Khazin di dalam penulisan tafsir Lubabut Ta'wil. Nah, sekarang ya Pak, dirasatus Syekh ya. Sekarang bagaimana analisa Syekh Az-Zahabi terhadap tafsir Al-Khazin ini? Beliau memberikan beberapa poin ya. Poin yang pertama, kajian Syekh Az-Zahabi terhadap tafsir Al-Khazin. Yang pertama adalah tawassu'uhu fi dzikr Israiliyah. Nah, ini penilaian pertama dari Syekh Az-Zahabi ya, bahwa Imam Al-Khazin ini kata Syekh Az-Zahabi termasuk mufassir yang terlalu luas ya, menyebutkan riwayat Israiliyat terkait dengan tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an. Artinya Israiliyat ini kan seperti yang sudah kita pelajari sebenarnya termasuk salah satu kelemahan dari tafsir Ma'thur ya. Nah, tapi beliau kemudian termasuk yang banyak mengambil Israiliyat ini dalam tafsirnya. Tapi saya belum mendapatkan ya, kenapa beliau memasukkan tafsir Al-Khazin dalam tafsir Ar-Ra'yi ya. Padahal rujukan beliau adalah tafsir Ma'alimut Tanzil yang termasuk tafsir bil Ma'thur. Labas. Naqra rubama najid hadha ta'lil ya. Faqala Syekh Az-Zahabi, wa qad qara'tu fi hadha tafsir katsiran, fawajadtuhu yatawassa' fi dzikr qasas al-Israili. Nah, kata Syekh Az-Zahabi, aku telah baca ya tafsir ini berulang kali dan aku dapati beliau banyak menyebut kisah-kisah Israiliyat. Wa katsiran ma yanqulu ma ja'a min dzalika an ba'd at-tafasir allati ta'ni bi hadhihi an-nahya. Dan mana beliau kata Syekh Az-Zahabi memang suka merujuk ya Imam Al-Khazin itu kepada riwayat Israiliyat, kepada kitab-kitab tafsir yang memang selama ini dikenal sebagai tafsir yang dominan Israiliyatnya dari tafsir Ma'thur. Misalnya seperti tafsir At-Ta'labi wa ghairihi. Tafsir Ta'labi wa ghairihi. Wa huwa fil ghalib la yaqub aw la yaqib ya ala ma yadhkur min al-qasas Israili. Nah, selain itu, selain Imam Al-Khazin banyak meriwayatkan Israiliyat, ya beliau juga kata Syekh Az-Zahabi tidak terlalu sering juga memberikan komentar gitu ya. La yaqub aw la yaqib ya, tidak memberikan komentar terhadap riwayat Israiliyat itu. Maksudnya apakah riwayatnya itu benar atau tidak gitu ya, apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Nah, itu tidak terlalu sering diberikan komentar oleh Imam Al-Khazin ya. Wala yanzu ilaihi bi'ainin naqidil basir. Yang mana Imam Al-Khazin kata Syekh Az-Zahabi tidak menilai Israiliyat itu dengan penilaian untuk dikritik gitu ya. Jadi tidak ada kritik terhadap riwayat Israiliyat itu yang beliau kutip. Cuman kutip ya sudah, lewati aja gitu ya.
Wa in kana fi ba'dil mawadi' la yatrukul qissah tamurru biduni an yubayyin lana dha'fa kadhibaha walakin ala nudra. Tapi memang ya walaupun kebanyakan ya dalam kisah-kisah Israiliyat itu beliau menyebutkannya tanpa menjelaskan apakah itu dhaif atau palsu ya. Nah, itu memang itu metode Imam Al-Khazin, tapi walakin ala nudra. Namun enggak. Wa in kana fi ba'dil mawadi' la yatrukul qissah tamurru kebalikannya ya. Kebalikannya. Meskipun kata Syekh Az-Zahabi ya dalam banyak kisah ya yang disebutkan dalam riwayat Al-Qur'an, Imam Al-Khazin ini tamurru la yatruku al-qissah ya, tamurru biduni an yubayyana dha'fal kadhibah. Jadi ini kebalikannya nih ya. Ini sisi kelebihan dari Imam Al-Khazin sekarang. Walaupun kata Syekh Az-Zahabi, Imam Al-Khazin ini tidaklah ya ketika menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, dalam tafsir Qur'an, beliau kemudian tidak membiarkannya tanpa dijelaskan ya sisi kelemahan atau sisi kepalsuannya. Artinya Imam Al-Khazin itu tetap menjelaskan ini hadisnya apa riwayatnya adalah sahih atau dhaif atau tidak gitu ya. Tapi walakin ala nudrahannya saja itu sangat sedikit. Nah, jadi ada yang dijelaskan tapi tidak banyak gitu ya. Nah, jadi malah kebanyakannya ya tidak dijelaskan begitu juga Israiliyatnya. Tapi ada sebagian yang dijelaskan. Nah, contohnya misalnya pemasalan inda tafsir di qauli ta'ala fi surah As-Sad. Wal ataka nabal khasmi itasawwarul mihrab. Ya. Ini terkait dengan kisah Nabi Daud ya. Ayat ila qauli ta'ala wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raqi'an wa anab. Di surah As-Sad ayat 21 ila 24 ya. Narahu yasuku qasasan asbama yakunu bil khurafa. Ya, jadi kata Syadzabi, Imam Al-Khazin ya menafsirkan ayat ini dengan menukil kisah-kisah yang kata Syadzabi ya kisahnya itu khurafat, kisah palsu, kisah dusta gitu, kisah yang dibuat-buat. Ya bukan kisah yang itu masuk akal gitu ya. Tapi seperti syaitan alladzi tamassala lidaw fi surati Hamamah min Zahab. Seperti kisah syaitan yang berwujud atau yang merubah dirinya menjadi wujud Daud dalam wujud Hamamah min Zahab, ya burung yang terbuat dari emas ya, min zahabin fiha min kulli launin hasan, yang setiap sisi warnanya itu sangat indah. Wajanahaha minadur wazabarjad. Kemudian sayap-sayapnya itu merupakan bertangkakan ya batu-batu mulia ya. Fatara tsumma waqat baina rijlaihi. Lalu kemudian terbang dan jatuhlah di antara dua kaki Nabi Daud ya, wa alhathu an salati, ya kemudian membuat Nabi Daud kemudian lahu ya terganggu salatnya. Jadi ada kisah setan yang berwujud seperti itu turun kemudian jatuh di depan Nabi Daud yang sedang sholat dan membuat Nabi Daud kemudian sholatnya terganggu. Ya. Nah, itu kisah seperti ini disebutkan dalam ayat-ayat tadinya. Atau kisah ini dinukil ya untuk menafsirkan ayat-ayat yang tadi disebutkan. Waqisatul mar'ah allati waqa'a basarahu 'alaiha. Dan juga kisah tentang seorang wanita yang Nabi Daud kemudian melihatnya ya fa'ajabahu, yang membuat waqa'a basarahu 'alaiha ya, melihat wanita tersebut fa'ajabahu jamalah. Lalu Nabi Daud kemudian merasa kagum dengan keindahan, dengan kecantikan si wanita. Fahtala 'ala zawjiyah hatta kutil. Lalu kemudian Nabi Daud membuat suatu hilah, yang membuat suatu rencana, suatu taktik agar suami dari si wanita tersebut terbunuh. Nah, ini kan jelas ya kisah-kisah dusta ya terhadap Nabi Daud untuk menjatuhkan kehormatan Nabi Daud. Hatta kutil rojan atas lamalau hadil mar'ah allati futina biha wa syaghafa bihubbiha. Yang kemudian dengan itu beliau berharap akan bisa mendapatkan si wanita itu ya, dan yang mana wanita itu telah menarik hatinya, telah memfitnah dirinya untuk kemudian mencintainya. Nah, ini kan kisah ya yang tidak layak ya dinisbatkan kepada seorang nabi ya. Gak usah seorang nabi, seorang ulama, seorang wali aja tidak mungkin seperti itu. Apalagi seorang nabi besar, Nabi Daud alaihissalam. Wa ghairu dzalika min riwayatil ajibatil gharibah. Dan itulah ya riwayat-riwayat yang dinukil oleh Al-Khazin di dalam tafsirnya dari riwayat-riwayat yang asing dan aneh gitu ya. Walakinnahu ya'ti ba'da kullu hadza. Tapi yang jadi masalah apa yang menjadi komentar dari Imam Al-Khazin ya. Walakinnahu ya'ti ba'da kulli hadza fayaqul. Nah, setelah itu beliau mengatakan Imam Al-Khazin, faslun fi tanzihi Daud alaihi salatu wassalam amma la yaliku bihi wa yushabu ilaihi. Nah, ini uniknya ya. Jadi beliau uniknya nih, Imam Al-Khazin menukil riwayat-riwayat yang itu secara logika, akal dan syariat tidak mungkin dinisbatkan kepada Nabi Daud, tapi dinukil oleh beliau gitu ya.
Tapi di sisi yang lain, Imam Al-Qadhir malah kemudian mengatakan, ya pasal, setelah menyebutkan riwayat tadi, pasal tentang tanzih Daud, ya, pasal tentang disucikannya Nabi Daud amala yaliku bihi, dari hal-hal yang tidak layak dinisbatkan kepadanya. Wa yunsabu ilaihi. Jadi seakan beliau menukilnya, tapi ini bagus ya, artinya beliau menukil riwayat tadi, tapi kemudian memberikan komentar bahwa ini adalah riwayat yang pada dasarnya tidak layak dinisbatkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa yufanidu fi hadzal fasal kullama dzakarahu mimma yatanafa ma'a ismati Nabiillah Daud alaihi salam. Tapi ya masalahnya ungkapan ini tadi ya beliau sebutkan itu sebelum menjelaskan riwayat-riwayat yang tadi bertentangan dengan syariat. Jadi, kalau misalnya nih ya faslun fi tanzih Daud itu diletakkan misalnya sebagai komentar atas riwayat-riwayat Israiliyat itu lebih bagus gitu ya. Tapi ini masalahnya beliau menjadikannya sebagai pasal ya sebagai judul berarti kan, tentang riwayat yang tidak mungkin disandarkan kepada Nabi Daud, tapi kemudian setelah itu beliau malah menyebutkan riwayat-riwayat yang bertentangan dengan yang menjadi pasal ini. Gitu. Jadi riwayatnya itu malah bertentangan dengan pasal yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qadhir ini tadi. Nah ini ya. Walakinna Al-Qadhir yamurru bi qasas katsira la yaqibu 'alaiha. Nah setelah itu ya setelah menukil kisah ya beliau tidak memberikan komentar lagi terhadap kisah tersebut. Ma'anna ba'daha ghayatul gharaba wa ba'daha mimma yukhillu bi maqamin nubuwah. Padahal kata Syadzabi kisah-kisah tersebut sangat aneh ya, yang tidak mungkin lah itu faktual ada, dan juga bisa jadi kisah-kisah tersebut yukhillu bi maqamin nubuwah, sangat bertentangan lah dengan kedudukan mulia para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kisah Nabi Daud atau riwayat tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Pemasalan indah tafsir, contoh lain. Pemasalan indah tafsir liqauli ta'ala fil ayati al-ashirah min suratil kahfi. It awal fityatu ilal kahfi. Ini kisah tentang ashabul kahfi ya. Al-ayah. Narahu yadkuru qisfa ashabil kahfi. Wa sabab khurujim ilaihi an Muhammad ibn Ishaq wa Muhammad ibn Yasar. Wa hiya ghayatun fitul wal gharaba wa ma'adhalika fa huwa yadkuruha wa la yaqibu alaiha bilafdin wahid. Nah, ini nanti silakan kalian membaca ya dalam sirahnya ya. Jadi beliau menyebutkan kisah tentang Ashabul Kahfi dengan mengambil riwayat dari Muhammad ibn Ishaq dan Muhammad ibn Yasar ya, yang meriwayatkan kisah Ashabul Kahfi ini tadi. Yang mana kisahnya sangat panjang, bahkan aneh gitu ya. Tapi di sisi yang lain setelah beliau nukil, setelah Imam Al-Qadhir nukil riwayat ini tadi, layak kibu alaiha bilafdin wahid. Beliau tidak memberikan komentar sedikit pun walaupun dengan satu huruf gitu ya, atau satu lapan. Jadi cukup mungkin selesai gitu ya, nggak disebutkan ini kisahnya benar apa enggak dan seterusnya. Wa masalan inda tafsir li qouli ta'ala fil ayatain at-thalith wa thamani wa rabi' at-thamani min surat al-anbiya. Wa ayyub ibn adha rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Nah ini juga ya, kisah Nabi Ayub ini juga sebenarnya banyak nih yang kisah-kisahnya itu sebenarnya yukhillu bi maqamin nubuwah ya. Kisahnya itu sebenarnya tidak cocok dengan atau tidak layak disandarkan kepada kenabian para nabi ya. Narahu yarwi fi haqqi Ayyub alaihissalam. Kita dapati beliau meriwayatkan kisah ya yang itu terkait dengan Nabi Ayyub untuk menafsirkan surat Al-Anbiya ini tadi. Qissah tawila jiddan an Wahab ibn Munabbih ya. Kisah yang sangat panjang dari Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih ini seorang sahabat atau tabi'in ya yang termasuk periwayat Israiliyat ya, yang mungkin kalian sudah mempelajarinya dalam bab tafsir bin Ma'thur ya. Ada 4 kan tokoh yang besar yang banyak diriwayatkan dari Israiliyat ya, ada Abdullah bin Salam, kemudian Wahab bin Munabbih, ya, Ka'bul Ahbar dan Abdul Malik bin Juraid ya. Nah, itu jadi diantaranya adalah Wahab bin Munabbih ya. Tawilun jiddan an Wahab bin Munabbih. Wahaba mimma la yakadu yukirru hasyara ya, yaitu dengan tafsir yang tidak mungkin diterima oleh syariat lah gitu ya, au yusaddiqu hal akal, atau tidak masuk akal, lima fiha minal munafa lima qaumin nubuwah, karena isinya itu bertentangan dengan kedudukan mulia para nabi ya. Ini nggak disebutkan apa masalahnya ya. Ini misalnya begini ya Afwan, coba saya tanya ya Afwan, kalian dari kecil pernah dengar nggak kisah Nabi Ayub yang terkena penyakit kulit ya Afwan? Iya Ustaz. Apa gimana? Iya pernah Ustaz. Habis nggak tubuhnya dengan penyakit itu? Hingga ada yang mengatakan tersisa tinggal lisan dan hatinya saja yang berpikir. Dengar nggak kisah seperti itu? Hah? Iya Ustaz. Seperti Ustaz. Nah, itu kisah Israiliyah yang sebenarnya nggak benar.
Ya, karena kalau kita belajar ilmu akidah ya, akhwat ya. Kalau kita belajar ilmu akidah, itu para ulama sudah menjelaskan bahwa memang para nabi itu ya, memang para nabi itu boleh ya. Kemudian apa namanya? Boleh sakit ya, sakit dalam arti ya sebagai manusia gitu. Tapi seperti kata siapa namanya, kata Imam Al-Marzuki dalam Aqidatul Awwam itu ya, beliau para nabi itu boleh, tapi khafifil marad gitu ya. Sakit yang ditimpakan kepada para nabi itu tidak boleh, mulai sakit yang membuat apa namanya, membuat manusia malah kemudian tidak cenderung kepada nabi tersebut ya. Jadi sakitnya itu khafifil marad saja, sakit yang ya khafif, yang ringan gitu ya. Tapi kalau sakitnya itu malah membuat manusia tidak mau duduk bersamanya, ya umatnya tidak mau mengambil ilmu darinya. Nah itu yang kemudian bertentangan dengan kedudukan para nabi. Jadi makanya akidah Ahlussunnah ya, dalam beberapa kitab akidah menyebutkan nabi itu memang punya sifat jaiz dalam hal seorang manusia ya. Tapi dalam konteks sakit hanya boleh khafifil marad. Nah kalau sakitnya itu ya kuat sampai seluruh tubuhnya hancur kecuali lisan dan hatinya, itu khafifil marad atau sakilul marad? Ya, Pak. Kira-kira kalau seluruh tubuhnya hancur itu sakit ringan atau sakit berat? Berat. Sakit berat. Berat, ya. Sakit seperti ini nggak wajar, nggak layak dinisbatkan kepada para nabi. Itu nggak layak. Nah, makanya kisah seperti Israiliyat, ya. Kalaupun misalnya nih Nabi Ayub itu sakit, ya sakit dalam arti ya beliau sebagai manusia biasa yang bisa sakit, gitu ya. Tapi tidak sampai kemudian sakitnya itu membuat seperti dia menjadi bahan celaan lah gitu ya, nggak seperti itu ya. Makanya ini kemudian riwayat seperti ini tidak benar ya, secara syariat tidak benar, secara akidah dan secara akal juga nggak masuk akal. Orang kalau misalnya ya apa, logika akalnya begini, semua tubuhnya hancur kecuali lisan dan hatinya, mati nggak itu? Mati nggak gitu? Mustahil kan ya, mustahil gitu ya. Umumnya ya pasti apa sudah meninggal orang kondisi seperti itu kan. Nah, jadi ini adalah riwayat yang tidak benar terkait dengan para nabi. Tapi yang jadi masalah ya, wa ma'adzali fa wa yadhkuru hadhil qissah wa yamurru 'alaiha biduni an yaqiba 'alaiha bi ayati kalimah. Nah, yang jadi masalah lagi ya, Imam Al-Qadhi meriwayatkan nih riwayat-riwayat seperti itu ya, tapi beliau tidak memberikan sedikit pun komentar. Jadi seakan Syekh Az-Zahabi ini berharap gitu ya, seandainya Imam Al-Qadhi itu memberikan komentar, nggak masalah sih riwayat itu dinukil gitu ya. Tidak ada masalah riwayat itu dinukil, tapi untuk menjelaskan kedustaannya gitu. Karena boleh saja kita menyebutkan misalnya riwayat palsu tentang para nabi yang dibuat oleh ahli kitab misalnya ya, tapi kemudian dijelaskan bahwa ini riwayat palsunya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak dikasih komentar begitu, nah ini yang menjadi khawatirkan, yang menjadi khawatir adalah pembacanya mengira Imam Al-Qadhi mengakui gitu ya, karena dia tidak memberikan komentar. Tapi tadi ya uniknya Imam Al-Qadhi sudah memberikan semacam ini ya, sudah memberikan satu tema lah bahwa setiap nabi harus disucikan ya dari hal-hal yang la yaliqu bihi wala la yaliqu bihi wa yursamu ilaihi, sesuatu yang tidak layak disebutkan kepadanya. Jadi seakan-akan menjadi garansi lah untuk beliau tidak sepenuhnya disalahkan. Tapi ya sebaiknya harusnya dikomentari. Misalnya dengan mengatakan hadis riwayat misalnya la yufiruhu syara' misalnya kan cukup. Tapi ya inilah para ulama ya. Nah, ini pertama ya dari sisi Israiliyat. Yang kedua, inayatuhu bil akhbari tarikhiyah. Nah, selain Israiliyat yang juga berisi kisah ya, beliau juga termasuk seorang mufassir yang sangat konsen lah ya, fokus juga untuk menafsirkan Al-Qur'an dari aspek apa namanya kisah-kisah atau informasi sejarah ya, al-akhbaru tarikhiyah. Jadi beliau juga banyak menukil kisah-kisah seputar masalah sejarah. Maksudnya akhbar tarikhiyah ini mungkin maksudnya gini, bukan riwayat Israiliyat ya. Akhbar tarikhiyah di sini maksudnya apa yang terjadi di masa Rasul dan setelah Rasul ya. Jadi bukan bedanya antara Israiliyat dengan akhbar tarikhiyah. Kalau Israiliyat adalah kisah itu belum Nabi Muhammad, tapi kalau akhbar tarikhiyah adalah sirah nabawi dan apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan akhbar tarikhiyah. Kadzalika nulahid ala hadha tafsir annahu yufidu fi dzikril ghazawat allati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asyara ilaiha Al-Qur'an. Nah, kita dapati juga nih dalam tafsirnya bahwa Imam Al-Qadhi sangat banyak ya menukil kisah-kisah tentang peperangan di masa Rasulullah kalau itu terkait dengan ayat yang mengisyaratkan pada hal tersebut ya. Pemasaran inda tafsir di qouli ta'ala fil ayat at-tasiyah min suratil Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha
Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Narahu ba'da an yafrugha min at-tafsir yakun. Nah, kita dapati ya setelah beliau menafsirkan nih ayat ini secara kebahasaan ataupun tafsir yang sifatnya standar tafsir pada umumnya ya. Beliau kemudian mengatakan zikru ghazwatil khandaq wa hiyal ahzab. Nah, lalu beliau mengatakan ini ayat yang berbicara tentang perang Khandaq, yaitu perang Ahzab. Tsumma yadhkur waqa'i al-ghazwa wa ma jara fiha bi-istifadha wa tawassu'. Nah, jadi ini temanya nih apa dia? Ini temanya. Jadi ayat ini ya beliau setelah menafsirkannya kemudian mengatakan ya, ini ayat terkait dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Lalu menyebutkan ya riwayat-riwayat yang sangat panjang ya, istifadha wa tawassu' ya. Riwayat yang sangat panjang terkait dengan kisah-kisah yang terjadi pada perang Khandaq ini tadi. Nah, jadi ini artinya gini ya Pak, kalau kita misalnya ingin juga mempelajari sejarah ya dalam perspektif tafsir. Nah, kita ingin belajar sirah nabawi melalui tafsir. Nah, ini tafsir Al-Khazin termasuk salah satu referensinya ya, karena beliau menyebutkan kisah-kisah di masa Rasul itu cukup besar. Wa masalan inda tafsirih liqauli ta'ala fil ayat as-sabi wal 20 min suratil Ahzab aidan. Ya wa awratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kisah tentang ini ya Bani Quraidah ya. Setelah perang Ahzab selesai, akhirnya kan Rasulullah SAW kemudian menyerang perkampungan Bani Quraidah ya. Nah, jadi ketika itu turunlah ayat ini. Narahu yastafrid ila dzikri ghazwati Bani Quraidah. Kita dapati setelah menafsirkan ayat ini, Imam Al-Khazin lalu menjelaskan ya, mengisahkan kisah tentang peperangan dengan suku Yahudi terakhir di Madinah ya, Bani Quraidah. Bitawassul zahir wa tafsil tam ya, dengan kisah atau dengan pengkisahan yang sangat mendalam, sangat luas ya, sangat panjang gitu ya, tafsil ya, sangat rinci ya. Itu disebutkan dalam tafsir surah Al-Ahzab ini. Nah, ini yang kedua ya. Jadi tadi saya katakan kalau kita ingin mempelajari sirah ya dalam perspektif tafsir, nah ini juga bisa kita jadikan referensi dari tafsir Al-Khazin. Yang ketiga, dari sisi inayatu bin nahiyatil fiqhiyah. Nah, rupanya Imam Al-Khazin ini juga termasuk fokus dalam bidang fikih. Kemarin sudah kita bahas ya, Akhwat, biografi singkat terkait dengan Imam Al-Khazin. Beliau mazhabnya apa? Masih ingat nggak? Mazhab Imam Al-Khazin ini apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali? Akhwat? Lupa. Iya Ustaz, yang mana itu? Kalian nanti baca lagi biografinya ya. Sudah kita bahas kemarin. Nah, kalian nanti baca lagi biografi singkatnya beliau di atas ya, sebelum pembahasan ini, bahwa Imam Al-Khazin ini termasuk ulama yang bermazhab Syafi'i. Ya. Jadi Imam Al-Khazin termasuk Syafi'iyul mazhab. Tapi kita lihat nih, apakah beliau di dalam penafsiran Al-Quran terkait dengan hukum-hukum fikih, ya beliau ta'assub kepada mazhab Syafi'i atau dalam hal ini beliau juga tidak terlalu ta'assub. Nanti kita lihat ya. Kadzalika najid hadza tafsir ya, yakni jiddal inayah bin nahiyatil fiqhiyah. Nah, kita dapati juga kata Syekh Az-Zahabi, tafsir ini juga fokus ya dalam kajian ayat hukumnya, ayat fikihnya. Ya, fa idza takallama an ayatin min ayatil ahkam istafrada ila madzahibil fuqaha wa adillatihim. Nah, jadi beliau Imam Al-Khazin ketika menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan hukum, beliau akhirnya juga cukup panjang ya menjelaskan tentang mazhab-mazhab para ulama fuqaha terkait dengan tafsir ayat tersebut dan dalil-dalil mereka. Berarti isyad ya Pak ya, isyad bahwa beliau dalam hal ini juga menggunakan pendekatan perbandingan mazhab ya, tidak fokus hanya menafsirkan berdasarkan mazhab Syafi'i saja ya. Wa afhama fi tafsir furu'an fiqhiyah katsira. Bahkan kemudian menyebutkan ya di dalam tafsir atas ayat tersebut furu' fiqih. Ya, jadi cabang-cabang masalah fikih yang terkait dengan hukum yang dikandung oleh ayat tersebut. Ya. Sangat banyak gitu ya, disebutkan masalah-masalahnya gitu. Ya. Qad la tahummul mufassir bi fasfi kaunihi mufassiran fi qawli wala katsir. Padahal bisa jadi nih kalau hanya untuk mendapatkan tafsirnya ya sebenarnya tidak perlu juga menyebutkan furu' fiqhiyah ini gitu ya. Jadi artinya gini, ini kajian yang bertele-tele terkait dengan hukum fikih ini tadi membuat ya tafsirnya itu malah kemudian ya mirip seperti kitab fikih. Jadi bukan lagi tafsir gitu ya. Nah, jadi ini salah satu sisi yang ya dikritik juga dalam tafsir Khazin. Pemasalan indah tafsir ini qouli ta'ala fil ayati 226 ya min suratil Baqarah. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ayat tentang kasus ilah ya.
tentang kasus ila, yaitu sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya, lalu dibatasi 4 bulan saja untuk boleh bersumpah seperti itu ya. Kalau tidak, ya dia harus menjatuhkan satu talak ya. Narahu ba'da an yantahiya minat tafsir yakuna. Kita dapati kata Syatibi setelah beliau menafsirkan ayat ini, akhirnya Imam Al-Qadhi berkata, furu'un tata'allaku bihukmil ayah. Nah, ini beliau ngasih tema begini ya Imam Al-Qadhi. Ya, jadi masalah-masalah fikih furu' ya, masalah-masalah fikih lain yang terkait dengan hukum ayat ini. Ya, tsumma yadhkur khamsata furu', lalu menyebutkan 5 masalah yang terkait dengan kasus ila ini. Ya, al-far'ul awwal ya fi hukmi ma idza halafa annahu la yaqrubu zawjatahu abadan aw muddahi aktsar min 4 asyhur. Ya, pasal pertama atau far'a pertama terkait dengan seorang suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Ya, wasani fi hukmi ma law halafa alla yata'aha aqallu min 4 asyhur. Hukum yang kedua terkait dengan kalau sumpahnya itu tidak mau menggauli istrinya kurang dari 4 bulan. Ya, wasalis fi hukmi ma law halafa alla yata'aha 4 asyhur. Kemudian hukum yang ketiga, ya bagaimana kalau suami itu bersumpah untuk tidak menggaulinya pas 4 bulan. Yang pertama kalau lebih dari 4 bulan, yang kedua kalau kurang dari 4 bulan, yang ketiga kalau pas 4 bulan. Ya. Dan yang keempat, fi muddatil ila fi haqqil hurri wal abdi. Fi muddatil ila fi haqqil hurri wal abdi. Kemudian masalah hukum ila yang berlaku bagi orang merdeka atau hamba sahaya. Waqtilaful madzahib fi dzalik. Dan bagaimana khilafiyah para ulama dalam masalah ini. Dan yang kelima, fi ma idza kharaja minal ila bil waqti. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana kalau sumpahnya tadi dibatalkan? Ya, di tengah bersumpah, tiba-tiba suaminya menggaulinya tadi. Ya, fa'al tajibu alai kafar aula tajib. Apakah dia wajib bayar kafar atau tidak? Jadi ini 5 hukum yang dirinci ya dalam kasus ila yang terkait dengan ayat ini. Jadi sebenarnya kalau seperti ini tafsirnya lebih dekat dengan tafsir corak fikih ya, karena karena menjelaskan secara detail hukum-hukumnya. Ini juga bisa dikatakan beri akhwat. Kalau misalnya kita ingin menulis tafsir dengan corak fikih ya, maka kita juga bisa merujuk tafsir Khazin. Jadi sisi kelebihannya ini ya. Tapi sisi kritikan Syatibi adalah ya ini akhirnya tafsirnya tidak fokus kepada tafsir, tapi malah membahas hukum-hukum yang lain. Contoh lain, wa masalan inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayah mi'atain 28 min suratil Baqarah wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Terkait dengan wanita yang diceraikan lalu wajib melakukan iddah selama 3 quru' ya. Narahu ya'rid li madhhabil Hanafiyyah wa madhhabil Syafi'iyyah fi ma tanqadi bihi iddatul haid. Nah, beliau menyebutkan nih Imam Al-Qazin ya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait dengan batasan iddah bagi wanita yang haid ini tadi. Tsumma yaqul, ya, lalu kemudian beliau menjelaskan faslun fi ahkamil iddah wa fihi masail. Lalu beliau menyebutkan ya hukum-hukum seputar iddah gitu ya. Dan ini terdiri dari beberapa masalah, fayatur arba'a masalah, lalu menyebutkan 4 masalah. Ya takallam fil mas'alatil ula. Nah, masalah pertama ya iddatil hawamil, iddah wanita hamil. Wa fil tsaniyah ya iddatil mudhawafa an zawjuha, ya iddah wanita yang suaminya meninggal. Wa fil tsalisa iddatul mutallaqa al-madkhul biha, iddah wanita yang sudah wanita yang dicerai dan sudah digauli. Dan yang keempat iddatul ima, yaitu iddah bagi hamba sahaya ya. Jadi satu persatu, tapi ini cukup bagus ya, cukup sistematis ya, karena beliau menulisnya dalam bentuk masalah-masalah yang kalau kita misalnya punya kecenderungan fikih cukup menarik ya. Tapi kalau kita hanya ingin mendapatkan tafsirnya saja ya cukup bertele-tele gitu ya. Nah, ini ya sisi kelebihan dan kekurangannya. Wa masalahnya inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayat 229 ya min suratil Baqarah wa khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftarat bih. Nah, ini terkait dengan masalah khulu ya, Pak ya. Ayat ini terkait dengan masalah khulu karena ada bab fidyahnya, yaitu tuntutan cerai yang datang dari istri. Najiduhu yaqul, kita dapati Imam Al-Qadhi menafsirkan ya faslun fi hukmil khulu, pasal tentang hukum khulu. Wa fihi masail wa yadhkur thalatha masail. Ya, itu ada masalah dan ada 3. Yang pertama, bima yubahu min ajlihil khulu, ya, apa yang dibolehkan dalam kasus khulu. Batsaniya fi jawazil khulu bi aktsar mimma a'taha wa adami jawazihi, yaitu bolehnya khulu dengan memberikan nilai yang lebih besar ya dari apa yang diberikan oleh seorang suami ketika memberi mahar ya, dan apa yang tidak dibolehkan. Karena khulu itu begini ya, Pak, khulu itu adalah tuntutan cerai dengan tembusan. Jadi tembusannya itu
standar nilainya sesuai dengan mahar. Tapi bagaimana kalau kurang dan lebih? Nah, itu nanti dibahas sama beliau ya. Kemudian yang ketiga, fil ulama fil qul'i hal huwa fasqun aw talaq. Kemudian juga khilaf ulama terkait dengan khulu apakah dia fasakh atau tolak ya. Jadi kalau fasakh dan tolak ini ya bedanya begini, kalau dia misalnya fasakh ya iddahnya nanti tidak sama seperti iddah talak, cukup 1 kali haid. Tapi kalau misalnya dia talak berarti iddahnya sama seperti wanita yang diceraikan tanpa lewat jalur khulu ya 3 kali khulu dan seterusnya. Jadi nanti diperdebatkan juga atau dibagi oleh Syekh Imam Al-Khazin. Ya, wa matala inda tafsir di ayatil bihar. Nah, begitu juga ketika beliau menafsirkan ayat bihar ya, walladzina yudhahiruna min nisaihim ya, dalam surah Al-Mujadalah. Narahu yasuqu faslan fi ahkamil kafarat. Nah, beliau menjelaskan ya Imam Al-Khazin buku-buku seputar kafarat, wa ma yata'allaqu bidhihar wa yuridu fi 8 masail. Beliau menyebutkan 8 masalahnya. Ya, yang kita tidak sebutkan lah kata Syadami karena terlalu panjang 8 masalah ini. Jadi ini tafsir bisa juga dikategorikan tafsir fikih ya. Jadi tafsir Quran dengan pendekatan fikih juga. Ya. Ini sisi kelebihannya. Jadi sekali lagi kalau kalian punya kecenderungan ingin mendapatkan penjelasan fikih dengan pendekatan tafsir, nah ini tafsir Al-Khazin bisa menjadi rujukan ya. Jadi dari Israiliyatnya, dari akhbar tarikhiyahnya, ya kisah-kisah di masa Nabi, dan juga terkait dengan fikihnya. Nah, kemudian ya yang terakhir ya, yang terakhir terkait dengan tafsir Khazin. Inayatuhu bil mawaiz. Ya, rupanya beliau juga konsen ya dalam persoalan-persoalan mawaiz ya. Jadi pemberian nasihat atau ungkapan-ungkapan hikmah gitu. Karena kita juga tahu, kita ketahui juga ya, pada pembahasan tentang biografinya kita kenal bahwa beliau ini juga seorang sufi ya. Jadi ulama bermadzhab Syafi'i yang juga seorang sufi. Nah, maka ada tafsir-tafsir yang berisi tentang masalah unsur kesufiannya. Summa inna hadza tafsiran ma yata'arradu lil mawa'id war riqaq ya. Jadi tafsir ini juga penuh dengan mau'izah dan riqaq. Riqaq itu pelembutan hati, tazkiyatun nafs ya. Wa yasuqu ahadits at-targhib wat tarhib. Yang mana beliau kemudian menyebutkan hadis-hadis seputar ya motivasi beribadah atau ancaman untuk tidak berbuat maksiat ya. Hadis targhib dan tarhib. Hadis janji dan ancamannya. Hadis tentang motivasi dan ancaman. Wala'alla naz'atul khazin as-sufiyah allati asfara fihi. Nah, kata Syadzawi bisa jadi ya karena Imam Al-Khazin ini termasuk tokoh sufi gitu ya. Artinya ini mempengaruhi penafsiran beliau di dalam penafsiran Al-Qur'an. Ya, fajalat huyani bihadin nahiyah wa yastat ilaiha indal munasabat. Yang membuatnya akhirnya ya fokus juga ya dengan sisi tafsir seperti ini setiap kali menemukan adanya munasabat. Ya, menemukan adanya konteks ayat yang bisa dijadikan bahan untuk atau dijadikan fondasi untuk menafsirkan aspek-aspek sisi sufinya Imam Al-Khazin ini ya. Masalah inda tafsir qouli ta'ala fil ayat as-sadisa asyar yani surat Sajdah. Tatajafa junubuhum ma'anil madaji al-ayah ya narahu yaqulu ba'da al-istihya min at-tafsir fastul fi fadli qiyamil laili wal hasi alaihi. Jadi ketika beliau menafsirkan ayat ini, akhirnya beliau menjelaskan ya cukup detail ini pasal tentang masalah keutamaan sholat malam ya dan anjuran untuk melakukannya. Tsumma yasuqu fi dzalika ahadits katsira an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulluha taduru 'ala al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Akhirnya beliau menyebutkan ya hadis-hadis yang banyak dari Nabi terkait dengan masalah qiyamul lail ini yang semuanya kata Syekh Zahabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Tapi ini bagus juga ya Ahmad ya dari sisi jadi kalau ini artinya gini kalau kita ingin belajar tentang tazkiyatun nafs, kalau kita ingin belajar motivasi ibadah gitu ya lewat pendekatan tafsir kita juga bisa merujuk tafsir Khazin ini yang terkait dengan ayatnya, terkait dengan hadis-hadis yang menjadi tambahan dari masalah-masalah yang disebutkan. Nah ini juga bisa jadi rujukan kalau kita punya kecenderungan kepada tazkiyatun nafs lewat tafsirnya. Nah ini sisi keempat yang menjadi keistimewaan sekaligus kritikan kalau versinya Syadzawi ya terhadap tafsir Al-Qur'an. Wa hakadha najid hadha tafsir ya yatruku mawdu'at katsira fi nawahin minal ilmi mukhtalifah. Ya di sinilah ya kita dapati tafsir ini memang adalah tafsir yang sangat banyak sekali ya disusun berdasarkan tema-tema ya tema-tema yang tadi disebutkan dalam berbagai macam ilmu. Jadi gini ya Pak, Syekh Al-Khazin, Imam Al-Khazin ini juga termasuk sistematis ya penulisannya. Beliau membuat dalam bentuk mawdu'at ya. Jadi tema-tema tadi kan kita sebutkan faslun fi fadli qiyamil lail ya. Kemudian faslun ya fil hukmil qulu,
faslun fi hukmil iddah. Nah, ini cukup bagus ya. Secara sistematis cukup sistematis. Apalagi beliau tadi kan sudah memberikan saran juga kepada para penulis ya, ada 5 hal. Ya salah satunya adalah dibuat sistematis ini. Husnul nazam buat taklif ya. Sebaiknya kita menulisnya dengan cara yang lebih rapi. Gitu ya. Ini salah satu hal yang menarik juga ya dari tafsir Al-Khazin. Walakin syuhratahu al-qasasiyah ya wa sum'atahu al-israiliyah asad ilaihi katsira. Tapi yang jadi masalah kata Syadzabi ya karena beliau banyak sekali ya menjelaskan menukil kisah-kisah dari Israiliyat, nah ini yang membuat tafsirnya ini menjadi sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Ada kritikan terhadap tafsir beliau. Wa kada tasuddun nas an ruju ilaihi wa ta'wil ilaihi, membuat akhirnya ya sebagian orang tidak merujuknya sebagai rujukan tafsir ya. Wala'allallaha yuhayyi'u lihadzal kitab man yu'alliqu alaihi. Nah, maka Syadzabi berharap ya semoga Allah berkehendak menjadikan ada seseorang lah ya yang memberikan taklif ya, yang memberikan catatan atas setiap kandungan ayat per ayat dari tafsir Al-Khazin ya, di ta'liqat tuwadhih wustahu min saminihi, yang akan menjelaskan ya mana antara wus dan saminnya, antara wus itu antara hal yang tidak bermanfaat ya yang ada dalam suatu, ini gambaran analog suatu kiasan ya, sesuatu yang tidak bermanfaat dalam suatu minyak yang dikonsumsi manusia gitu ya. Jadi membuang apa yang enggak manfaat atau menjelaskan yang tidak bermanfaat dan menjelaskan mana yang bermanfaat dari tafsir Al-Khazin. Wa tastakhlis sahihahu min saqimi, dan juga menjelaskan mana yang sahih dalam riwayatnya dan mana yang dhaif. Wal kitab matbu', dan kitab ini ya tercetak fi sab'ati ajza mutawassitatul hajm. Ada 7 jilid ya yang masing-masing ya tidak terlalu tebal, pertengahan. Wa mutadawilun bainan nas khususan man lahu syaghafun bil qasas wa wulu'il akhbar wa wulu'in bil akhbar. Dan kitab ini menjadi rujukan ya atau dibaca oleh banyak orang, khususnya bagi mereka yang senang ya untuk membaca kisah-kisah dan ya sejarah, informasi-informasi terdahulu terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ini segmentasinya itu bagi mereka yang suka dengan kisah-kisah Al-Qur'an, ya kisah-kisah Israiliyat. Nah, ini tafsir Al-Khazin cukup memberikan referensi yang lengkap gitu ya. Ini tafsir Al-Khazin karya Al-Imam Alauddin Ali ya tadi ya, Alauddin Ali ibn Muhammad ya Al-Ma'ruf bil Khazin. Ali ibn Muhammad Al-Ma'ruf bil Khazin Asy-Syafi'i As-Sufi ya, Asy-Syafi'i As-Sufi dengan tafsirnya Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil.